Jalan-jalan ke rumah si Ogi. Cakep. Ke rumah si Ogi sama si Jaja. Lanjut. Selamat pagi buat orang-orang yang pernah aku sakiti tanpa sengaja. Kita topik kali ini dari sudut pandang akan membahas ketidaksengajaan. Tapi kita mulai dari topik yang ringan dulu. Sangat ringan, yaitu balonku. Kenapa bisa dibilang ringan? Karena balon tidak memiliki berat. Oh, Nggak masuk. iya. Kurang cuy ya. Kurang. Oke. Ini mungkin agak kurang lucu ya cuy ya. Iya. Karena bahasan kita hari ini sudut pandang. Sudut pandang. Sebelumnya di episode sudut pandang sebelumnya kita membahas tentang agama cuy. Oh iya, tentang agama. Dan Sudut ini pandang. lagi Oh, agama lagi. Dari pemuka agama Anda lagi. kenapa selalu agama saya? Mungkin karena kalau pemuka agama saya, teman-teman pasti udah pernah tahu kan tentang topik ini yang Ya, ada beliau itu ustadz atau kalau dari cara ngomongnya sih iya kayaknya. Dari Mungkin, penampilan. pendakwah ya anggap. Iya, Ya, pendakwah. biar kita nggak salah nyebutnya. Iya. Nah di situ beliau dari video yang kita tonton tadi itu beliau menjelaskan kalau lagu Balonku Ada 5 Mm-mm. mengajarkan tentang balon yang hijau meletus itu adalah balon melambangkan Islam. Hijau melambangkan Islam, kata beliau. Ya beliau kan bilang balon hijau meletus, hatiku sangat kacau. Ya, jadinya balon hijau ini bukan sorry Cok ya. Bukan. Itu jangan dicatat ya. Iya, bukan. Itu tolong diedit. Tolong diedit, editor. Saya editornya Bang. Oh iya. Jadi di lagu tersebut kalau dari saya pribadi sih ya nggak menemukan ini penyambungan maksudnya apa ya ketersambungan tentang Islam dan balon warna hijau itu. Kenapa bisa dibilang balon warna hijau meletus melambangkan kehancuran umat Islam? Iya. Kalau dari agamamu sendiri gimana? Apa ada ayat tentang balon gitu yang mungkin kita dari saudara-saudara kafir ini tidak paham, yang tidak pernah kita dengar gitu loh tentang ayat mungkin balon hijau adalah melambangkan keislaman. Jika balon hijau meletus itu artinya keakhiran dari kehancuran dari Islam. Apa ada ayat seperti itu? Kalau menurutku, karena aku juga baru belajar, jadi aku belum pernah sih nemuin ayat yang benar-benar menjelaskan tentang hal tersebut. Tentang balon. Kalau tentang ketersambungannya mungkin ada. Mungkin. Iya. Kalau disambung-sambungin ayat ini mungkin ada. Mungkin. Ya. Tapi kalau tentang balon kayaknya sih, kalau menurutku kayaknya nggak ada deh. nggak ada ya. Zaman Nabi kan nggak mungkin main balon kan. Saat itu kan Oke, selain itu ada fakta menarik Cok. Kalau dibilang lagu balonku itu untuk melambangkan kehancuran umat Islam ya. Tapi tahu nggak nama penciptanya itu agama Islam Cok? Iya, namanya Ate Mahmud. Oh, Pak Ate Mahmud. Iya, Ate Mahmud itu singkatan dari Abdul Totong Mahmud. Wah, baru tahu kan? Namanya Islami banget kan? Ya, nggak mungkin kan orang Islam membuat lagu tentang itu dah tentang kehancuran Islam, tentang kekacauan umat Islam itu kan. Kecuali Ate Mahmud itu AT-nya itu Andreas. Tapi nggak mungkin juga. Karena Indonesia kan nggak mungkin saling gini. Bineka Tunggal Ika. Nggak mungkin ada hari ini. Dan lagi satu lagu naik ke puncak gunung. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Ya, kiri kanan kulihat saja banyak pencemaran. Nah, di situ Ustadz ini ya beliau ini Penciptanya beliau juga. bukan. Oh, si pendakwah ini. Beliau mengatakan kalau pencemaran itu adalah lagu tersebut kristenisasi. Naik ke puncak gunung kristenisasi. Saya sebagai umat Kristen ini baru tahu kalau itu lagu tentang kristenisasi. Anda yang seorang Kristen saja tidak tahu kalau itu adalah lagu kristenisasi untuk kristenisasi. Iya, di sini kenapa dibilang kristenisasi? Karena ini lagi menarik cuy. Di situ ada kata pohon cemara.
cemara itu identik dengan Natal. Oh, Ya kan? sih. Jadi pohon Natal kan. Iya. Tapi menurutku juga pohon Natal sih enggak juga sih ya. Dibilang pohon kalau pohon Natal lambang kekristenan enggak juga sih, Cuk. Karena selama ini saya ikut cari pohon Natal sama kamu di gereja kan, nggak mesti pohon cemara. Nggak mesti pohon cemara. Kan di gereja itu kan berapa kali kan ganti pohon kan? Iya. Jadi kado, ingat kan? Kayu-kayu gitu kan. Besi. Iya. Ya, jadinya nggak harus pohon cemara sih, tapi mungkin bentuknya kayak gitu. Iya. Tapi kalau pohon cemara melambangkan kekristenan, nggak lucu bro. Iya ya. Itu kan benda, nggak mungkin dong benda itu punya agama. Ya Dan nggak bisa satu benda itu menyimbolkan Suatu agama, kecuali kiri kanan kulihat saja banyak salib. Itu baru kristenisasi cuy, gitu loh. Ya tapi masa di gunung ada salib? Iya kan, siapa tahu orang mau niatnya untuk kristenisasi, kan bisa aja nanam salib sepanjang perjalanan, melihat di kanan kiri, ayah ini salib, apa kita harus masuk Kristen gitu kan? Bahaya cuy kayak gitu. Tapi kalau di video sebelumnya sih kita udah bahas salib ya. Nggak ada merubah iman kan kalau kamu ngeliat salib kan? Jadi nggak. Ya gimana sih yang dibilang salib aja nggak bisa merubah iman kan, apalagi cuma pohon cemara. Pohon cemara. Dan pohon cemara ciptaan Tuhan. Iya. Tuhan siapa? Ya Tuhan. Ya Tuhan. Nggak, saya nggak mau klaim Tuhan saya kita itu. Iya. Iya begitu. Nah, jadi lu cocok misalnya kalau kita masuk neraka nih ya gitu. Nah, kalau dibahas ini tentang masuk neraka kan, kalau di agama Anda, saya udah pasti masuk neraka kan? Udah pasti masuk neraka. Nah, pas di neraka ntar saya gini, waduh cok, panas nih, ternyata emang beneran neraka tuh panas. Loh, ada Alip? Hah? Kenapa ada saya di neraka? Kenapa kamu bisa masuk neraka? Saya tidak tahu. Kenapa kamu bisa masuk neraka? Saya tidak tahu kenapa saya bisa masuk neraka. Tidaklah kamu ingat Alif, saat kamu di bumi, saat kamu masih kecil, kamu sering sekali menyanyikan lagu naik-naik membenarkan ajaran Kristen. Oh alah. Yaudah dah, yuk nikmatin kita neraka bareng-bareng lah cok. Rugi kamu udah sholat rajin tapi kayak gitu doang bisa masih masuk neraka. Yaudah dah, yuk jalan cok, lanjut cok. Kan gak lucu kayak gitu kan, lucu kan. Seolah-olah kamu udah rajin sholat, zakat, haji, ngaji. Masuk neraka gara-gara nyanyi. Gara-gara nyanyi. Yang lebih bangsat tuh yang zaman dulu masuk neraka gara-gara main PUBG. Oh, itu hanya berlaku di daerah tertentu. Iya. Jadinya sebenarnya dia nyaranin kan di Sumatera itu kan banyak pohon sawit. Iya, karena Sumatera adalah salah satu penghasil minyak. Mungkin beliau adalah pendakwah dari Sumatera ya. Oh mungkin. Makanya ngasih contoh daerah di Sumatera. Daerah Sumatera. Nah kiri kanan lihat saja banyak pohon sawit. Bayangin pohon sawit di pinggir jalan sepanjang perjalanan di gunung lagi. Iya. Seharusnya kalau Sumatera kan produk yang terkenal itu kan. Oke. Jadi kita mungkin bahasan tentang lagu ini cukup ya. Iya. Cukup lagu ini mungkin banyak fakta menarik sih kalau kita kembali. Kita juga nggak berani menyalahkan kan tentang gini. Mungkin itu perumpamaan yang ilmunya kita mungkin kurang nyampe, ya kan? Kita kurang nyampe buat dapetin itu semua, maksudnya ilmu-ilmu yang perumpamaan itu. Dia makanya mau menjelaskan, cuman kita yang kurang nyampe. Ya, bahasanya beliau juga mungkin kurang mudah dimengerti. Benar. Ya, memberikan contoh saja, tapi kayak susah banget dimengerti gitu loh. Jadi kita yang awam ini jadinya kok kayak lawak gitu kan? Kayak lawak. Mungkin sebenarnya beliau nggak mau ngelawak. Iya. Udah bahayanya di situ. Kalau kita makanya jangan menonton video itu sepenggal-sepenggal. Benar. Di dalam dakwah itu sebelumnya ada apa dan setelah itu ada apa. Dan dia ada orang iseng dipotong lagi kayak video yang Ustaz Abdul Somad itu. Iya. Dipotong di bagian itu aja gitu kan. Jadinya lagi-lagi kita menyalahkan si pemotong video. Si pemotong video yang menyebarkan video tersebut. Yang mengunggah video tersebut. Yang mengunggah video itu tersebut. Akun yang mungkin memang akun dakwah atau akun apa itu salah gitu kan. Jadinya itu bukan konteks yang harus disebarkan ke banyak orang. Iya. Jadi maksud saya ceramah-ceramah yang seperti ini di gereja pun juga ada. Iya. Itu nggak patut, bukannya nggak patut sih. Ya emang bukan buat didengerin sama agama lain. Iya. Pasti kan di masjid juga ngomongin tentang Kristen. Iya. Tapi ya sebaiknya tidak diungkapkan. Iya. Kristen juga ngomongin Muslim, sebaiknya tidak diungkapkan, begitu kan? Kecuali kayak kebaikan, menyebarkan kebaikan harus disebarkan. Mau dari agama apapun,
dengan ayat apapun kalau itu kebaikan harus disebarkan. Benar. Gitu kan. Jadi konteksnya sih emang harus saling gini ya, menyaring sebuah informasi. Bener banget. Harus pintar-pintar menyaring zaman sekarang. Iya. Nggak boleh makan mentah-mentah aja. Bener. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya.